Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin hadirat sekalian, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah hari ke-15 Ramadan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni semua salah dan kurang kita. Dan semoga Allah rezekikan kita semuanya mendapatkan karunia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang mulia, disebut dengan Ramadan Karim. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, dan Al-Quran adalah bacaan yang mulia, disebut Al-Quranul Karim. Siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, rumusnya hanya 3. 1. Saum Ramadan. 2. Menghiasi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail yang panjang. 3. Al-Quran yang banyak. Jadi tilawah Al-Quran. Dari mana rumus ini? Rumus ini rahmati Allah Subhanahu wa taala sudah Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Karena Al-Quran Allah turunkan, malam itu jadi mulia. Karena Allah turunkan, Ramadan jadi sayyidus syuhur, penghulunya semua bulan. Menggabungkan saum Ramadan, qiyam Ramadan dan Al-Quran, maka kemuliaan bertambah kemuliaan, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Ustaz mengajak semuanya, kita semua para hamba Allah, untuk sama-sama tingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran demi Allah akan membuat manusia menjadi orang yang paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian menurut Rasulullah adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nuri, penyiar radio 15 tahun di Bandung, ketemu saya di Masjid Trans Studio Bandung. Saya ngajar ngafal Quran semudah tersenyum, dan sejak saat itu hidupnya berubah. Dia senang sama Quran, dia senang belajar Al-Quran dan menghafalkannya, dia senang mengajarkannya, karena begitu mudahnya menghafal Quran. Menurut Nuri, resign dari penyiar Bandung, dia jadi ustazah sekarang. Setiap hari kesibukannya ngajar Al-Quran. Al-Quran pasti membuat mulia. Ikhwatal iman rahmati Allah. Diajarkan keluarganya, semuanya senang, tetangga-tetangganya senang. Hingga nggak cuma di Bandung, pagi itu dia ngajar di Garut, diundang di Garut. Sebuah musola kecil, ibu-ibu di Garut mengundang dia. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, baru menghafal beberapa ayat, tiba-tiba ada suara orang teriak-teriak di luar. Ulah gandeng. Rupanya preman yang malam gak tidur baru pagi keganggu tidurnya. Semua orang takut, dan Nuri juga sebenarnya takut. Maka sama seperti Umar bin Khattab yang pengen ngelabrak adiknya Fatimah dan suaminya yang baru masuk Islam. Maka begitu datang, Nurinya takut, lalu kemudian salah seorang jemaah, rupanya istrinya preman itu. Mereka berdua keluar, maka nenangin itu preman. Ini ngaji apa sih, berisik banget, kata. Kami lagi ngafal Al-Quran. Ngafal apaan?
surat Ar-Rahman. Kenapa berisik banget? Kata preman ini keganggu. Hotel rahmati Allah, Nuri ngasih tahu, Pak, ini kami lagi ngafal Quran. Semudah tersenyum. Metode Kauni, dia jelasin ini. Saya belum pernah ketemu tuh ngafal Quran kayak begini, kata preman itu, sotoy. Hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah kasih sakinah, kasih ketenangan. Nuri berani ngadepin itu preman. Dan hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba Nuri bilang, kalau Bapak pengen tahu nanti saya kasih ketenangan. Coba ajarin saya, katanya. Itu preman pengen nyimak. Baik, pokoknya saya janji kalau saya hafal, saya mau berhenti minum-minuman, mabuk-mabukan. Nuri senyum bahagia, tapi awas, kalau saya nggak hafal, saya cium kamu ya. Kaget Nuri, ini istrinya di sebelahnya. Hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ustazah Nuri mulai mengajar di depan preman itu satu ayat dari surah Ar-Rahman. Entah ayat keberapa diajarin sama Nuri. Tiba-tiba benar sakinah diturun, persis seperti Umar bin Khattab mendengar surat Thaha ayat 1 sampai 8. Tadinya ngamuk-ngamuk jadi tenang tuh. Kalau Allah berikan sakinah, Allah beri hidayah, tenang. Habis itu kayaknya sorot matanya jadi seperti orang malu-malu. Terus dia pergi, meninggalkan musola. Dikira udah selesai hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, rupanya itu preman balik lagi. Dia udah mandi, udah pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, duduk di pinggiran hotel rahmati Allah. Semuanya jemaah itu perempuan, cuma dia doang tuh laki-laki. Dan tapi dia seperti nunduk, seperti tawaju. Dan Masya Allah, selesai itu dia mengucap terima kasih sama Ustazah Nuri, minta diajarin lagi. Diajarin ikut beberapa ayat Al-Quran di hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia pulang sama istrinya. Istrinya cerita ke Ustazah Nuri, kirim WA, oh Masya Allah, itu botol-botol minuman keras hari itu juga semuanya dihancurin. Dan pulang ke kampungnya, entah kampungnya di desa apa, di Garut, di hotel rahmati Allah. Dia tinggalin kampung lamanya. Dan Masya Allah, dia aktif di masjid. Dia mulai berani ngajarin preman ini. Dia ajarin 1 anak, 2 anak, 3 anak. Lama-lama pada senang dengan metode menghafal Quran semudah tersenyum. Hingga Masya Allah, atas izin Allah, mantan preman ini sekarang santrinya nggak kurang dari 300 orang. Dan Bupati Garut memberangkatkan beliau umroh ke Baitullah. Pak, Bu, Al-Quran pasti membuat mulia. Udah segini aja kali ceramahnya. Terusin. Nani Rohayani, Bandung juga, 2 tahun yang lalu ngundang saya naik bus. Ustaz udah nyobain bus belum? Belum. Nah, Ustaz saya undang tapi sama Umi naik bus katanya. Lalu kemudian saya dijemput sama beliau, kemudian hadir ke majelisnya. Ustazah Nani ini punya halakoh tahfiz Quran, ngajar 12 halakoh. Isinya ngundang saya cuma terima kasih. Usbab datang berapa tahun yang lalu ke Bandung, saya sama almarhum suami saya ikut ngafal Quran. Sejak saat itu saya sama suami sepakat, ayo kita jadi ahlul Quran, ayo umur yang tersisa kita ngafal Quran. Alhamdulillah Usbab, saya sama suami hafal 1 juz 30. Dan hari-hari kami berubah, kami bahagia. Ini halakoh 12 halakoh sekarang kumpul. Coba pengen ketemu sama Usbab, kata Ustazah Nani. Dan saya berterima kasih, almarhum suami juga berterima kasih. Tapi Usbab saya mau kasih tahu, karena ngafal Quran itu membuat kami bahagia, membuat kami senang. Hari-hari kami itu isinya Quran sejak ketemu Usbab. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Covid terjadi. Antum semua tahu bagaimana
kondisi COVID waktu itu. Tapi almarhum suami saya, Pak Wawan, beliau ini DKM, beliau termasuk orang yang nggak percaya sama COVID. Jadi asal dengar tetangga sakit, dia urusin, kirimin obat, perlu ke rumah sakit, antar pakai ambulan, nggak ada takut-takut. COVID makin menggila, khususnya Delta, banyak yang meninggal. Dia juga sering nganterin tuh pakai ambulan. Jadi orang yang sakit, yang mayit, diantar, nggak ada takut-takut. Tapi Masya Allah, siang itu beliau batuk-batuk, nafasnya sengal-sengal. Saya khawatir positif, dites benar positif. Hotel yang rahmati Allah, nggak mau ke rumah sakit, dikasih semua yang kira-kira bisa meningkatkan imunitas. Tapi kondisi makin buruk, kata Ustaz Zanani ke saya. Hingga akhirnya malam itu nafasnya udah makin sengal-sengal, udah makin putus-putus, yang membuat saya seram, matanya udah nutup. Maka dari masjid bawa ambulan, saya nemenin tuh pergi ke rumah sakit. Tapi Masya Allah, waktu dibawa dari rumah, selama di ambulan itu matanya nutup, mulutnya nggak berhenti-berhenti baca Al-Quran dari surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, terus ke bawah. Fatimah rahmati Allah. Saya ulangi nih, matanya udah nutup, mulutnya terus baca Quran. Fatimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasnya udah makin putus-putus. Lalu kemudian dikasih masker oksigen sama petugas. Waktu pengen ditutup mulutnya, saya masih dengar kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah surat Al-Insyiqaq ayat terakhir, ilal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dan ditutup tuh. Begitu ditutup tuh, hidungnya, mulutnya dikasih masker oksigen, dibawa ke rumah sakit. Antum tahu bagaimana kondisi rumah sakit itu? Orang ngantri susah dapat, boro-boro nemenin, jenguk nggak boleh. Dan alhamdulillah kata Ustaz Zanani, suami saya Allah takdirkan syahid karena COVID. Saya ridho 100%, tapi yang saya tidak ridho sebab beliau dikuburkan di kuburan COVID, dan antum semua tahu kuburan COVID itu nggak boleh milih. Yang saya nggak ridho tuh, suami saya dikuburin di perbatasan sama non muslim, persis sebelahnya non muslim. Saya pernah dengar kata Ustaz Zanani, satu riwayat hadis bahwa muslim yang dikuburkan dengan non muslim, dia nggak bakal kuat tuh dengar siksa. Karena itu berkali-kali saya musyawarah sama keluarga, ayo pindahin bapak. Saya sampai mimpi-mimpi. Hingga akhirnya begitu COVID sudah mereda, 11 bulan setelah beliau dikuburkan, kami sepakat siapkan kubur baru. Begitu kuburan baru disiapkan, pindah di Hotel Imam Rahmati Allah dari kubur yang lama nih. Setelah 11 bulan, Ustaz Zanani kirim semua dokumentasi pada saya, videonya, foto-fotonya. Setelah 11 bulan Usbab dikuburkan, kami bongkar. Allahu Akbar, itu papan-papan masih utuh, kain kafannya masih utuh, tubuhnya masih utuh. Padahal baru 1 juz hafal Al-Quran. Wah, kalau antum semuanya mau dapatkan kemuliaan di atas kemuliaan, perhatikan semua yang ketempelan Al-Quran pasti mulia. Karena Al-Qurannya malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Karena Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini, Hotel Iman jadi Sayyidul Syahrul Ramadan allati unzila fil Quran. Karena Al-Qurannya Hotel Iman rahmati Allah, malaikat Jibril jadi penghulu semua malaikat. Karena Al-Quran, Rasulullah jadi penghulu seluruh Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, sholat di Mekah 100.000 kali lipat dibanding sini Al-Hidayah. Karena Al-Quran. Sebab itu 3 rumus dapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, saum Ramadan yang sungguh. Yang kedua, hiasi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Yang ketiga, Hotel Imam rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
interaksi dengan Al-Quran yang banyak, sebanyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan karena keberkahan Al-Quran. Sebab itu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Hidayah selama Ramadan, Ustaz yakin kajiannya udah kebanyakan, udah banyak. Hari ini Ustaz mau ngasih hadiah, kita akan bahagia dengan Al-Quran. Boleh nggak kira-kira? Siap? Jadi Ustaz mau ngajakin kita nikmati indahnya Al-Quran turun pada kita semuanya. Dan Ustaz mau ngajakin kita ngafal surat Al-Waqiah. Siap? Dan mungkin beberapa tahun yang lalu pernah ada tim Ustaz ngajar di sini metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Metode ini alhamdulillah Ustaz sudah ajarkan ke 24 negara, sudah 5 benua, sudah jutaan orang ikut. Alhamdulillah, orang yang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali atas izin Allah bisa langsung hafal, ikut makna, mahraj, tajwid, bisa nulis. Dan insya Allah hari ini kita akan praktekkan di Masjid Al-Hidayah. Boleh? Saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tekniknya sebelum Ustaz ajarkan metode menghafal Quran semudah tersenyum, Ustaz mau ngajak relaksasi dulu. Boleh nggak kira-kira? Kalau di mana-mana Ustaz ngajari bahkan sampai Hong Kong, sampai Australia, sampai Jepang, Qatar, Emirat dan banyak negara lain, Ustaz ngajari semua orang tersenyum, bahagia, ketawa. Kayaknya di Masjid Al-Hidayah ini jangan senyum, nggak tahu ngantuk, stres kepalanya. Maka supaya nggak stres ini relaksasi gimana? Tangannya Bapak Ibu gini tangannya, rasakan kepala, leher, punggung, semuanya rileks. Ciri-ciri orang yang senyum, coba senyum supaya tambah rileks. Angkat tangannya. Sudah berasa dia Bapak? Ciri-ciri orang stres kalau ditanya kamu jawab. Boleh kita Bapak? Oke, yang mudah yang belum nih, kalau lagi di depan bisa lihat orang yang lagi stres, mana yang mudah Al-Quran, mana yang sulit, bisa dilihat dengan cara ini. Ikutin ya, ikutin. Tunggu. Ini jempolnya di bawah, gerakin. Sekarang tangannya itu Ustaz, tangannya silang. Jadinya angkat, pastikan jempolnya di bawah. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sekarang semuanya baca basmalah. Ustaz mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 ikuti gerakan pelan-pelan. 1, 2, 3. Jempolnya putar ke atas. Nah kan, kita yang stres ini ya. Tadi dan ciri-ciri yang berdoa untuk tangan naik insyaallah. Dan cukup pada itu insyaallah. Sekarang Ustaz mau ngajarin Al-Quran semudah tersenyum. Siap? Tapi kamu dulu siapa yang satu usia segini kalau baca Al-Quran makhluk tadi masih salah-salah katakan Ustaz mau lihat kalau baca Al-Quran makhluk tadi masih salah-salah. Oh, Masya Allah, semoga Allah ampuni. Amin. Pertanyaan kedua, siapa yang satu usia segini kalau baca Al-Quran gak ngerti artinya? Yuk katakan. Masya Allah, lebih banyak lagi. Semoga Allah beri hidayah. Amin. Pertanyaan ketiga, baca surat Al-Waqiah. Katakan. Ya Allah, Masya Allah. Tambah banyak lagi.
lebih jemaah dari mana air yang ngerti bahasa Arab, betul kan? Tapi Masya Allah, meskipun nggak ngerti bahasa Arab, pulang dari tanah suci berkata haji Khamsah Riyal. Khamsah Riyal dengan begini kita Khamsah Riyal ini oke. Jadi insya Allah akan membuat kalian langsung ngerti artinya. Jadi bersama dari sana tadi suara yang kedua bisa tangan. Maka supaya kalian itu dan tambah semangat, kalau saya bilang hafal Al-Quran, jauh sholat, ada jadi budaya, bilang sekeras-kerasnya mudah, bisa. Coba ya, kita buka jadi lebih 1, 2, 3. Hafal Al-Quran. So, kayaknya pada nama ada bisa begini ya. Sekali lagi hafal Al-Quran. Supaya disebut kalau saat kali semudah dalam ini tersenyum ya, sambil senyum siapa? Pokoknya yang cakap Ustaz masukin di Pak Ustaz. Coba Masya Allah, dengan suara selamat itu kita mulai dengan Allah ya. Yuk berdoa ta'alum dan berdoa. Ustaz tidak akan mulai Allah dari ayat pertama karena terlalu populer. Ustaz mencari yang agak ujung, agak susah. Dari mulai ayat 77 tentang Al-Quran. Dari Ustaz, kalau Ustaz baca, ikuti bacaannya. Kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan Ustaz. Innahu, coba. Innahu, sesungguhnya dia yang menjadi depannya. Lalu coba asalnya Al-Quran, tapi mau ketemu kau bisa samakan dengan bacaannya. Lalu coba ada
depan tuh. Sudah? Baik. Nanti di rumah kumpulin semua anggota keluarga ya, duduk melingkar, bapaknya, ibunya, anak-anaknya semua yang serumah duduk melingkar, dan kalian praktekkan ini insya Allah dan promosikan 4 ayat dengan artinya keluarga Bapak dan Bapak, dan insya Allah nanti kalian bakal tambah semangat mengamalkan
Yang kedua ini masjid ada berapa? Nah, nanti bisa lihat infonya. 0852 ada 1275 60 21 udah segitu doang. 0852 1275 60 21. Saya langsung simpan supaya gak hilang. Kasih nama Ustaz Bobi, nama lengkapnya Ustaz Bobi Ganteng. Dan WA sekarang juga bisa tunggu. Ada WA jadinya. Dan buka WA cari nama Ustaz, ketik daftar spasi nama spasi Al-Hidayah, daftar spasi nama spasi Al-Hidayah. Ustaz ulang nomornya 0852 1275 60 21. Kirim WA ke nomor Ustaz, ketik daftar spasi nama spasi Al-Hidayah. Udah? Send, kirim ulang 0852 1275 60 21. Kirim WA, ketik daftar spasi nama spasi Al-Hidayah. Kasih tahu kepada semua keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga, sahabat yang pengen belajar Al-Quran menyenangkan, langsung hafal, berarti mahal, tajwid. Kasih tahu cara menjalannya ini. Dan Ustaz nanti akan mengajar kalian Al-Quran lewat WA, lewat Zoom, lewat YouTube, saya lewat semua media sosial. Insya Allah setiap hari, kalau sekarang ada Ustaz hafal ayat, nanti setiap hari minimal satu ayat akan nyampe di HP kalian. Ikutan semuanya siapa? Ustaz pengen jadi sahabat Al-Quran kalian, dan mudah-mudahan tidak semuanya sampai ke surga Allah dengan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin. Kalau sudah begini, biasanya sudah begini langsung ada otoritas bahasa. Ada yang sudah berbahasa karena oh banyak. Yang belum berbahasa ada Ustaz segera beli Al-Quran. Aku jadi orang lain. Insya Allah nanti kita berbahasa. Sudah, tapi yang ini kita coba pakai dari sama-sama saya. Ustadz Wabung Kaumi Al-Quran University. Doain ya, mudah-mudahan
kita baca Al-Fatihah buat niat hajat saat ini, juga buat hajat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian juga Allah muliakan dengan Al-Quran. Jadi kalian, keluarga kalian, keluarga kalian Allah jadikan seperti Al-Quran. Al-hasilnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa sungguh-sungguh minta sama Allah, semoga Allah takdirkan kita semua menjadi ahlul Quran. Keluarga kita Allah muliakan dengan Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran keberkahan dan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Angkat tangan tinggi-tinggi sungguh-sungguh minta sama Allah. Doa buat Ustaz dengan suara yang lantang. Allahumma warhamna bil Quran. Suaranya Terima kasih sekali.